Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Jamaah Masjid Raya Cinire yang saya hormati, alhamdulillah pada subuh ini kita bersama-sama bisa hadir tempat yang mulia untuk melaksanakan kegiatan rutin kita sholat berjamaah di subuh hari ini, dan sekaligus kita lanjutkan dengan kajian tentang fikih ibadah yang mudah-mudahan ini menjadi bagian pembelajaran kita, bisa meningkatkan nilai dan kualitas peribadatan kita, khususnya ibadah sholat yang kita laksanakan dalam setiap hari, dan mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kita boleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari sama kita baca surat Al-Fatihah. Ala hadhi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila hadrat ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sayyidina syaikhana dan qaddasallahu sirrah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya sanda baina wa ummahatina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa li jami'is sadidatina wa sadidatina wa liman huququn 'alaina wa liman awsana bid-du'a wa khususan ila ruhi sahib hadzal kitab Dr. Rahbah Zuhaili. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, kita lanjutkan hal yang terkait dengan pendapatnya para imam madhab mengenai ikutnya seorang makmum terhadap imam dan keharusannya mana saja yang harus diikuti. Kita masuk dalam pandangannya imam madhab yang kedua, yaitu Imam Malik, dan kemudian berikutnya nanti kita masuk pada pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qala al-Malikiyah al-mutaba'atu ay yakuna fi'l al-ma'mum aqiba fi'l al-imam fala yusbiquhu wa la yusawihi wa la yata'akhkharu anhu. Ya. Seorang makmum dia harus mengikuti imam itu dari sisi perbuatannya. Setelah imam melaksanakan perbuatannya, dia tidak boleh mendahului atau juga tidak boleh
membarengin atau menyamai atau mengakhiri. Ya. Nah, mengikuti dalam hal ini bagi Imam Malikiyah ya. Syartu fil ihram wassalam faqat, yaitu dalam hal mengikutinya pertama adalah ketika takbiratul ihram dan yang kedua ketika salam saja. Kenapa? Karena takbirnya imam untuk takbiratul ihram itu adalah awal daripada seseorang itu diharamkan melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang terkait dengan ibadah sholat. Artinya makanya disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Yang kedua salam, wassalim ba'dahu, setelah salam selesai sholat itu. Karena kita melihat ya, dari sisi definisi tentang masalah sholat adalah satu amaliyah badaniyah dan juga amaliyah fi'liyah serta amaliyah qauliyah dan qalbiyah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, itu sebabnya di situ. Kenapa di sini yang disebutkan oleh Malik seperti itu. Ya. Falau sawahu batalat salatuhu, kalau dia menyamai atau membarengin takbiratul ihramnya seorang imam, sang makmum bersama-sama takbiratul ihram, salatnya batal. Ya. Wa yasihu ay yabtadi'a ba'dal imam wa yahtamu ba'dahu qat'an aw ma'hum 'ala sahih. Wala yasihu ay yakhtamma qablahu, dan sah dia memulai setelah imam itu mengucapkan takbir dan mengakhiri setelahnya ya secara terputus atau bersamanya menurut qaul yang sahih. Tetapi tidak sah dia kalau mengakhirinya sebelum imam selesai takbiratul ihramnya. Jadi misalnya seorang imam takbirnya Allahnya panjang banget. Makmum sudah juga ikut Allah, tetapi cepat takbirnya misalnya. Lebih cepat dari imam, itu enggak sah, enggak boleh. Jadi Allahu Akbar misalnya gitu. Sang makmum ikut setelah imam Allah. Tapi ketika Allahnya itu panjang, maka sang makmum mengucapkan takbir Allah, tapi cepat Allahu Akbar misalnya gitu. Nah, kayak model seperti ini nggak sah menurut mazhab Maliki. Kenapa? Dia mendahului imamnya dalam hal mengakhiri takbirnya. Wa ammal mutaba'atu fi ghairi ihram wassalam falaysat bisyartin. Adapun mengikuti selain dari takbiratul ihram dan salam itu tidak termasuk daripada syarat dari jamaah tadi. Falau sawal ma'mum imamau fi ruku' aw sujudi mathalan sahhat salatu ma'al karahah. Jadi seandainya seorang makmum membarengin imamnya dalam rukuk dan sujudnya, misalnya salatnya sah tapi makruh bersama Allahu Akbar, makmumnya bareng makmum. Mestinya kan tidak seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya barengi seperti ya. Wa hurima alaihi ay yasbiqal imam fi ghairi al-ihram wassalam min sa'iril arkan, dan diharamkan mendahului imam selain daripada takbiratul ihram dan salam dari seluruh rukun yang ada. Lakin in sabaqau la tubtil bihi shalah in ishtarakal ma'al imam. Akan tetapi jika seandainya dia mendahului tidak batal salatnya kalau dia bersama-sama dengan imam. Jadi barengin itu tidak membatalkan sholatnya. Fa in sabaqau fi ruku' aw sujud wa intadhara al-imam fi hatta raka'a sajada sahhat salatu.
wa athimun in kana muta'ammidan li hadha sabq. Kalau dia mendahului dalam ruku' dan sujudnya misalnya, dan dia menunggu imam sampai dia rukuknya atau sujudnya, sah salatnya, tetapi dia berdosa kalau itu sengaja. Jadi sengaja mendahului imam dalam rukuk sujudnya misalnya, itu sebenarnya sah, tapi salatnya, tapi dosanya. Wa illam yantadhiru barfa'u qablahu batalat salatu. Kalau dia tidak menunggunya dan bahkan dia mendahului sebelum imam tadi itu, mengangkat kepalanya setelah rukuknya dulu, batalat salatu, maka batalah salatnya. Wa in rafa'a sahyan 'ada ilaihi wa sahhat salatuh. Dan kalau dia mengangkatnya karena lupa, maka dia harus mengulang kembali dan sah salatnya. Maksudnya bagaimana? Ulang lagi, rukuk lagi, terus baru berdiri lagi. Nah, wa idza ta'akhkhara an imamihi ka'an raka'a ba'da rafa'al imam min ar-ruku' fa in hasala dzalika fi rakatil ula 'amdan batalat salatuh li'iradihi 'anil ma'mumiyah wa in hasala dzalika sahwan algha hadhihi rak'ah wa qadaha ba'da salam imam ba'da salam imami. Jadi sekiranya dia mengakhirkan dari imamnya, seperti misalnya kana raka'a ba'da rafa'il imam min ruku', dia rukuk setelah imam mengangkat kepalanya untuk melakukan i'tidal. Nah, dan itu berhasil dilakukannya setelah rakaat, pada rakaat yang pertama secara sengaja, batal salatnya kalau sengaja. Itu menurut mazhab Maliki seperti itu. Jadi jangan, kalau Bapak mengikuti mazhab Malik seperti itu, ya, melakukan rukuknya setelah imamnya itu i'tidal, Bapak baru rukuk. Kalau itu sengaja dan dilakukan pada rakaat pertama misalnya, maka itu harus diulang sholatnya, diulang lagi. Maksudnya ya nanti ditambah satu rakaat lagi. Wa in rafa'asain 'ada alaihi sah salatu. Jadi kalau sengaja, kalau itu tidak sengaja secara lupa misalnya, maka dia sah tapi harus mengulang kembali. Maksudnya adalah i'adah salatnya. Nah, kalau enggak lupa, ya lupa itu, kalau lupa kan enggak apa-apa salat, tapi kalau sengaja batal. Kenapa? Karena dia menentang atau melanggar terhadap kedudukan dia sebagai seorang makmum yang mestinya mengikuti imam. Wa in hasala dzalika sahwan algha hadhihi rak'ah wa qadaha ba'da salam. Bahkan di sini kalau berhasil dia mengakhirkan rukuknya tadi itu sampai imam sudah i'tidal karena lupa, algha hadhihi rak'ah, rakaat itu tidak dinilai, mulgha dalam bahasa kita, rugi dia, terus harus diulang lagi salatnya, batal salatnya. Kalau yang tadi pertama sengajanya itu batal, kalau ini dia dianggap mulgha, ya. Algha hadhihi rak'ah wa qadaha ba'da salam. Jadi dia mengqadanya atau menutupinya dengan cara menambah setelah salamnya imam itu. Amma in rafa'a qabla imami fi ghairi rakatil ula fala tubtilus shalah wa athimun in kana 'amidan. Sampai teliti segini Pak ya. Kalau tadi pada rakaat pertama, pada rakaat yang kedua kalau sengaja seperti itu, dia mengakhirkan ya perbuatan rukuknya setelah imam itu sampai i'tidal, kalau dilakukan pada rakaat kedua dan itu dilakukan dengan sengaja, sholatnya tidak batal tapi dia dosa. Buat apaan sholat dosa? Nah, itu seperti itu. Wa athimun in kana 'amidan. Itu makmum cara begitu seperti itu. Apalagi menurut mazhab Maliki yang harus diikuti dan boleh ditinggalkan. Wa in tarakal ma'mum al-qunut fi subh ma'itiyanil imam bih fala ithma alaih li'anna al-qunut mandub
Dan jika dia meninggalkan ya kunut dalam sholat subuh, artinya imamnya kunut tapi dia enggak kunut, ya, maka dia tidak berdosa dan sholatnya sah karena kunut itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada makmum bermadzhab Maliki sementara imamnya bermadzhab Syafi'i, dia kunut, makmumnya enggak ikut, itu sah dia, enggak apa-apa. Menurut madzhab Maliki. Wala yattabi'ul ma'mum al-imam fi umurin hiya. Ya, bagi madzhab Maliki, seorang makmum jika misalnya terjadi seorang imam ya menambah takbir di dalam sholat id, ada takbir pertama kan 7, misalnya takbir 8 itu. Nah, itu boleh meninggalkan imam tadi dalam pengertian tidak ikut takbirnya imam yang ke-8. Setelah takbiratul ihram kan ada namanya takbir yang sunnah yang dilakukan pada rakaat pertama 7, pada rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, seandainya imam menambah seperti itu dalam pengertian lebih dari 7 rakaat pertamanya, lebih dari 5 pada rakaat kedua, sang makmum boleh tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya. Nah, betul. Takbir id. Wa ayazida fi takbir janazah an arba'in. Demikian juga dalam hal takbirnya imam dalam sholat jenazah. Sholat jenazah misalnya 4 kali takbir. Imamnya lupa takbirnya 5 kali, enggak usah ikut, enggak apa-apa menurut Muhammad. Kalau sama-sama dia mungkin juga lupa ya enggak apa-apa. Wa ayyakumal imam bi rakaatin zaidah sahwan fa'al ma'mum ayyajlisa. Wa in tabi'ahu fiha 'amdan batalat salatuhu. Dan ya, seandainya seorang imam dia menambah rakaatnya karena lupa, diingetin terus saja, bagaimana sikap sang makmum menurut madzhab Maliki? Dia cukup diam, ditunggu sambil duduk, tidak usah mengikuti imam tadi itu, ya. Ya. Kalau dia mengikuti padahal dia tahu itu adalah sudah ditambah, ya, sementara imam tadi diingatkan terus bablas saja, maka batalah sholatnya sang makmum tadi itu. Itu. Nah, ini bagi madzhab Maliki ya, ingat-ingat ya, lah ya, supaya kita faham. Kita tahu 4 orang madzhab, tapi kadang-kadang kita tidak paham mana sih yang Maliki, mana yang Syafi'i, mana yang Hanafi, mana yang Hambali. Nah, kita perlu ngaji seperti ini supaya kita tahu, oh yo gitu ya, oh berarti masih ada yang bolehkan. Kalau masih dalam koridor apa namanya dibolehkannya oleh beberapa imam madhab yang berbeda tadi itu, maka jangan terburu-buru kita mengklaim bahwa sholat mereka tidak sah, sholat kita sendiri yang sah. Ini perlunya begitu. Artinya toleransi dalam pelaksanaan sholat berjamaah pun kita juga harus tahu seperti itu. Jangan sampai nanti kita klaim-klaiman gitu, merasa paling mentang-mentang kita pada Syafi'i terus orang nggak sama dengan kita anggap tidak sah sholatnya. Itu orang tuh sholatnya nggak sah tuh. Gimana sih itu? Jangan begitu. Sebelum kita tahu persis bagaimana kronologisnya bermadzhab pada dia, kita nggak tahu. Apalagi kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh yang kita ketemu dengan banyak orang yang bermadzhab berbeda-beda. Nah, di sana makanya nggak boleh berbantah dalam ibadah haji itu, ya, dikhawatirkan bukan ibadah yang didapatkan ridho Allah tapi malah itu berantem, ya kan? Coba itu kalau di Mekah sana kemudian orang masing-masing merasa paling benar yang lain salah, berantem terus tiap hari. Boleh berbantah? Nggak boleh, makanya nggak boleh itu kita berbantah. Ya. Al-hajju asyhur ma'lumat, faman farada fina al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, itu kan wala jidala fil hajj. Enggak, jangan berbantah. Udah. Dalam masalah
ketika kita sudah menghadapi ibadah haji. Baik, bapak-bapak sekalian saya hormati, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Walil muqtadi ay yaf'ala umuran walau taraka al-imam wa hiya raf'ul yadaini fi takbiratul ihram li'annahu mandub. Bagi seorang makmum dia boleh melakukan sesuatu meskipun imam itu meninggalkannya. Contoh apa? Mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram itu boleh. Jadi misalnya ketika sang imam itu tidak mengangkat kedua tangannya tapi makmum yang mengangkat tangan, itu boleh. Artinya kan berarti nggak mengikuti imam, itu loh maksudnya. Imamnya tidak takbiratul ihramnya menggunakan angkat tangan. Secara umum orang takbiratul ihram angkat tangan, tangannya diangkat, Allahu Akbar gitu. Nah ini imamnya nggak angkat tangan. Bagi makmum boleh dan melakukan angkat tangan tadi itu meskipun imamnya tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu hukumnya bukan wajib ngangkat tangannya. Bukan takbiratul ihram, takbiratul ihram wajib tapi ngangkat tangannya yang sunnah. Jangan salah paham nanti. Kok kata Ustaz takbiratul ihram enggak wajib? Enggak. Bukan takbiratul ihram yang enggak wajib. Takbiratul ihramnya tetap rukun wajib. Yang tidak wajib mengangkat tangannya itu mandub sunnah. Jadi ketika misalnya ada seorang imam dia berlagu atau bergaya gitu misalnya atau ingin menunjukkan tentang ilmu fikihnya gitu kepada sang makmumnya. Ini makmum saya ngerti fikih apa enggak misalnya gitu ya. Dia takbiratul ihram Allahu Akbar tapi tangannya enggak diangkat, diam aja. Allahu Akbar gini, enggak diangkat kan. Nah gitu kan. Bagaimana makmumnya? Boleh dia angkat tangan sendiri atau dia mungkin berbeda mazhabnya mungkin bisa saja. Boleh. Kalau Hanafi begitu. Wa takbiratus shalah li'anna sunnah. Takbir ya pada salat berikutnya atau dalam rakaat berikutnya. Wa takbiratut tasyrik akibat shalah li'anna mandubah. Ya. Takbir tasyrik setelah sholat itu. Li'annahu mandubatu wa sujudu sahwi an imamihi. Sujud sahwi dari imamnya bisarti ayyudruka mahum rakaatun wa illa batalat sholatu. Ya. Tapi masih menemukan bersamanya rakaatnya itu. Kalau enggak menemukan rakaatnya batal sholatnya. Li'annahu sunnah. Wa takbiratul id, takbiratul id juga begitu li'annahu sunnah. Jadi imamnya tadi itu tidak takbir tapi makmumnya takbir itu boleh menurut mazhab Maliki. Nah, wa yatabi'ul muqtadi imamahu fi tarkil julus awal. Mengikuti ya seorang makmum terhadap imamnya dalam meninggalkan duduk pada tahiyat awal. Ya. Wal 'udatu lahu qabla ay yufaraqal ard bi yadihi wa rukbatayhi kama yatabi'u fi tarki sujudi tilawah intarakahu. Jadi seorang makmum dia mengikuti imamnya dalam meninggalkan sujud pada tahiyat awal. Ya, dan kembali lagi bersamanya sebelum dia terpisah dengan dengan bumi ini, tangannya atau dua lututnya belum terpisah. Mengulang maksudnya itu sebagaimana dia mengikuti dalam meninggalkan sujud tilawah kalau dia meninggalkannya. Jadi imam tidak sujud tilawah ya dia boleh ikuti imam tadi itu ya, tidak ikut sujud, tidak melakukan sujud tilawah. Wa tubtilu shalah in taraka al-imam wassalam walau ata bil ma'mum li annahu ruknun la budda min dzikri musalli. Batal salat seorang makmum jika dia meninggalkan salam bersama imam tadi itu. Meskipun seorang makmum itu salamnya ya jauh setelah salamnya imam itu enggak boleh. Nah, terus bagaimana? Ya jangan lama-lama jaraknya. Atau dia tidak salam sama sekali misalnya. Ya selesai gitu aja. Itu enggak boleh. Kenapa? Itu rukun.
La budda minhu likulli musallin, itu harus dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan sholat. Kok ada orang yang mungkin ngantuk bisa jadi ya. Jadi imam sudah salam dia diam aja, begitu salam sudah doa Allah mantas salam baru dia sudah selesai ya sholatnya. Dia nggak salam. Itu bisa terjadi aja sebetulnya. Nggak boleh itu sah. Nah, bagaimana madzhab Syafi'i? Wa qala Syafi'iyah tajibul mutaba'atu fi al-shalah la fi aqwaliha. Wajibnya seorang makmum mengikuti perbuatan yang imam itu dalam hal masalah perbuatan. Jadi rukun yang bersifat fi'li, bukan rukun yang bersifat qauli. Artinya apa? Yang fi'li yang bisa terlihat. Kalau qauliyah kan bisa jadi nggak tahu dia imamnya udah selesai Fatihah apa belum, ya kan? Itu kan yang misalnya sholatnya tidak jahar, sholat yang sir, boleh jadi makmumnya lebih dulu membaca Fatihahnya dibanding dengan imamnya, itu sah sholatnya, sah nggak apa-apa. Jadi nggak harus selesai imam dulu baru makmum dalam hal rukun yang bersifat qauli, bukan fi'li. Ya, bi ayat dakhara bidahu qabla fi'l al-ma'mum ya, an ibtida'i fi'l imam. Dulu ya. Misalnya tadi itu sholat zuhur, imamnya baca takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, makmumnya ikut. Lalu imamnya membaca doa iftitah enggak panjangan. Semua doa iftitah dibaca semua. Makmumnya enggak yang pendek doang dia. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Misalnya khotoya ya kama ba'da bainal masyriq wal maghrib misalnya. Seperti itu. Makmumnya imamnya banyak panjang. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya sampai selesai. Ditambah lagi. Ya dia enggak baca-baca Fatihah. Makmumnya baca Fatihah lebih dulu dan selesai. Setelah selesai baca suratnya. Imamnya belum selesai. Menurut mazhab saya sah aja itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi dia mulai lebih dulu daripada perbuatan imam tadi itu dalam hal bacaan, bukan dalam hal perbuatan. Tapi kalau itu dalam hal fi'linya sah sholatnya. Misalnya makmum takbiratul ihram dulu, imamnya belum takbiratul ihram. Ya, ada imam itu yang mau takbiratul ihram itu baca macam-macam. Qul a'udzu birabbin nas dibaca. Terus kemudian doa-doa itu dibaca dulu. Makmumnya enggak serantan. Takbiratul ihram dulu imamnya. Enggak sah salatnya gitu. Nah, sebelum imam itu takbiratul ihram jangan takbir dulu takbiratul ihramnya. Ini ada imam model begitu. Selama niatnya itu. Kenapa? Karena dia boleh jadi was-was. Usolli ta'ala. Usolli kan ya. Usolli ta'ala itu maksudnya di awalnya sampai akhirnya itu sampai ta'ala maksudnya. Karena gitu. Usolli ta'ala. Usolli fardhu subh raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Misalnya makmumnya enggak serantan selama masih imamnya Allahu Akbar. Ada yang begitu, Pak. Ada yang datang Allahu Akbar, ada juga begitu. Modelnya beda-beda. Ya, datang langsung Allahu Akbar. Kapan itu niatnya? Niatkan dalam hati katanya. Waktu berangkat itu sudah niat dari rumah. Itu mata Hanafi model begitu. Ada kembali. Tanya, kapan niatnya? Waktu jalan itu sudah niat dari rumah, niat sholat katanya. Ya enggak, niat itu kalau menurut mazhab Syafi'i harus muqaranatun bit takbiratul ihram. Harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Juga dari rumah saat semua orang itu menurut Syafi'i belum niat, Nabi masih azam. Karena boleh jadi nanti di jalan perjalanan ya masih lirak-lirik, masih tengok kanan tengok kiri, masih berbicara dengan orang lain, tidak bisa disebut itu sudah niat. Kalau itu sudah niat batal sholatnya kan gitu. Masih jalan berkali-kali langkahnya. Itu belum niat, namanya masih azam. Pengen niat sholat ini ya. Itu azam. Karena di rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah kan gitu. Belum niat itu, belum bisa dikatakan. Niatnya ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, ucapan usolli tadi juga belum niat, itu baru melafadzkan niat.
Niat yang sebenarnya yang menjadi rukun dalam sholat adalah ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, itu dalam hatinya niat dia sholat. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, ya. Kalau mazhab itu dilengkapi itu, ditakyinkan 3 rakaat menghadap kiblat jadi imam karena Allah misalnya. Jadi makmum juga begitu dalam hatinya seperti itu. Itu sholinya. Nah itu kalau niatnya usolli fardhul maghribi salat rakaatin itu namanya melafadzkan niat. Itu dilakukan sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Makanya bagi mazhab Syafi'i enggak masalah, itu justru sunnah. Sunnahnya apa? Karena itu bisa membantu terhadap hatinya berkonsentrasi melafadzkan niat tadi itu untuk kepentingan membantu hatinya ketika takbiratul ihram sudah konsentrasi. Jadi Allahu Akbar itu niat yang tadi diucapkan diterjemahkan dalam hatinya. Sehingga tidak ada di situ dikatakan itu bid'ah. Kenapa? Dilakukan sebelum sholat. Ya kan? Enggak ada bid'ah. Boleh. Bahkan itu menjadi sunnah karena membantu gerakan hatinya untuk melafadzkan niat tadi itu dalam hatinya ketika dalam takbiratul ihram. Itu alasannya seperti itu. Nah, baik Bapak sekalian yang saya hormati, itu pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, watan dabul mutaba'at fil aqwal lima fi sahihain, dan disunahkan seorang makmum itu mengikuti dari sisi qaulnya sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim yang dahulu disebutkan ya. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya ya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi bukan untuk apa-apa. Imam itu dijadikan oleh makmum sebagai orang yang harus diikuti. Fa in qaranahu fi fi'lin aw qaulin lam yadur ay lam ya'sam. Jika seandainya itu membarengi, enggak sampai mendahului tapi membarengi, menyamai dengan perbuatan atau ucapan imam, itu enggak apa-apa. Boleh, masih ditolerir. Ada toleransi diberikan. Di annal qudwah muntazimatun la mukhalafatun fiha. Mengikuti itu ya menyamai tadi, mulainya dari menyamai tadi itu secara berurutan, bukan menyelisihi, tidak, tetapi membarengi tadi itu balhiya makruhatun ya, makruhatun wa mu'awwatu li fadilatil jamaah, itu termasuk wa muwaffitatun li fadilatil jamaah lirtikabi bihil makruh. Jadi membarengin imam dalam hal perbuatan dan perkataan tadi itu bisa menghilangkan nilai fadilahnya jamaah, tapi tidak membatalkan sholat jamaahnya karena tersusunnya tadi itu membarenginya tadi itu menjadi makruh. Illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram fa in ma'mum lima fiha batalan, kecuali yang takbiratul ihram enggak boleh. Kalau takbiratul ihram barengin imam enggak boleh, harus selesai imam takbiratul ihram baru makmum yang mengikuti belakangnya. Takbiratul ihram karena rukun, sedangkan takbir yang lain namanya takbir intiqal ya. Takbir intiqal itu perpindahan takbir dari berdiri ke rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, itu namanya takbir intiqal. Nah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Mengucapkan takbirnya Pak, mengucapkan Allahu Akbar ketika ruku itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya Bapak itu ruku tapi nggak mengucapkan takbir, ya sah aja sholatnya. Nah ini bukan rukun. Yang rukun itu hanya takbiratul ihram, gitu. Ya. Wa kadza tubdilu shalah in taqaddama al-ma'mum ala imamihi aw ta'akhkhara bi ruknaini fi'laini bila udhrin, ay annahu yustaratu tayaqqana ta'akhkhara jami' takbirati lil ihram ma'a jami' takbirati imamihi. Demikian juga menjadi batal salatnya seorang makmum kalau dia mendahului imamnya atau mengakhirkan dari imam itu dengan dua rukun fi'li secara berturut-turut tanpa ada uzur, karena itu menjadi syarat
diyakininya ya mengakhirkan jamak ya seluruh takbirnya takbirnya imam itu ya kecuali takbir ihram jadi seluruh takbir yang imam. Wa alla taqaddamu yatakhara 'an imami bi ruknaini bi fi'laini wa nudrin wa alla yataqaddamu salamu 'an salamil imam. Dan juga dikatakan di sini tidak boleh itu ya. Hendaknya dia tidak mendahului atau mengakhirkan dari imamnya dari dua rukun tadi itu selain ada uzur. Kalau ada uzur lain lagi. Imamnya cepat banget itu sehingga dia nggak bisa ngejar imamnya kayak imamnya sholat di Blitar itu kalau sholat itu bagaimana itu nah, sholat terawih kayak orang kejar-kejaran apa mandi burung mandi itu nggak boleh itu. Jadi kalau dua jadi syaratnya itu jangan sampai lebih dari dua itu kalau sengaja jangan mendahului atau jangan membarengi imam terus menerus. Jadi mengikuti kata imam itu liutamma bih. Jadi wa ala hadza la tubdilu shalah in qaranahu fi ghairi tahrim. Fi ghairi tahrim juga boleh, fi ghairi tahrim juga. Dengan demikian maka tidak batal salat seorang makmum kalau dia membarengi imamnya ya selain daripada takbiratul ihram. Atau taqaddama alaihi bi rukunin fi'liyin atau dia mendahului imamnya tadi itu satu rukun yang bersifat fi'li atau akhir anhu bihi atau mengakhirkan ya jauh jaraknya dari perbuatan yang tadi itu menurut kaul yang sah boleh itu tidak batal salatnya lakinnal muqarrana fi salam makruhatun faqat kalau membaringnya dalam salam itu makruh saja tidak sampai batal salatnya. Nah, wassalamu qabla imam mubtilus shalah tapi kalau mendahului imam dalam hal salam ini tidak sah salatnya, batal salatnya. Ya, begitu. Kalau membarengi saja, membarengi dengan mendahului beda, ya. Bareng itu ketika salam imam assalamualaikum, makmum juga bareng assalamualaikum. Tapi kalau mendahului itu ya makmum assalamualaikum dulu baru imam assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang imamnya itu salam kedua belum ikut salam, si makmum sudah salam kedua. Itu enggak boleh itu. Ya, karena imam belum tentu dia niat keluar dari sholat setelah salam pertama. Berarti dia masih dalam keadaan sholat, makmumnya salam yang kedua. Enggak boleh itu. Kenapa? Harus tunggu imam itu. Makanya kalau kita salam sebenarnya yang tepat itu kita salam pertama tadi ngikuti imam setelah salamnya imam yang kedua ya itu yang benar sebenarnya setelah salam kedua baru kita salam pertama. Kenapa? Jangan-jangan si imamnya tadi itu belum niat keluar dari sholat setelah salam yang pertama sementara kita niat keluar dari sholat itu baru salam pertama maka berarti kita mendahului keluarnya sholatnya imam. Ya, itu enggak boleh. Bisa jadi begitu. Nah, kenapa? Karena salam yang kedua tadi itu hukumnya sunnah. Salam pertama hukumnya wajib rukun. Jadi seandainya seorang itu sholat, dia belum niat keluar dari sholatnya pada salam yang pertama, lalu dia keluar angin, tut gitu, ya pada antara baina salam pertama dengan salam kedua tadi itu maka sholatnya nggak sah pak batal. Kenapa? Karena dia belum niat keluar dari sholat. Oh sampai di situ pak harus di apa namanya direnten seperti itu harus paham itu. Nah terus bagaimana amannya kalau dia memang sudah kebelet banget ketika salam pertama udah niat keluar dari sholat nggak usah salam kedua itu aman, sholatnya sah, begitu. Tapi kalau dia niat keluar sholatnya setelah salam kedua, sementara baina salam al-awwal wal akhir itu dia kentut, makanya sholatnya tidak sah. Nah itu sebabnya seperti itu. Baik, lanjut sedikit ya. Nah. Wa ala hadha fil asah walakin al-muqarrar fi salam makruhatun faqat. Jadi salam membarengi imam tadi itu makruh aja.
Kalau mendahului wassalam qabla imam mubtil shalah. Wa in sabaqal imam bi ruknaini fi'laini bila udhrin kan sajada wal imam fil qiraah batalatus shalah. Jadi sengaja dia mendahului imam dari dua rukun fi'li tanpa uzur seperti sujud ya. Sujudnya wal imam fil qiraah padahal imam masih membaca batal salatnya. Wala yadurru sabaqu bi ruknaini ala ghairi fi'laini ka tasyahudin wa salatin ala nabi sallallahu lakin yukra bila udhrin. Nah, kalau bukan yang bersifat rukun fi'li seperti misalnya mendahului imam dalam hal tasyahud ya, atau juga membaca salawat Nabi dalam tasyahud itu tidak apa-apa. Tetapi itu makruh walakin yukra bila udhrin wala yadur sabqu bi ruknaini haduma qaulin wa akhar fi'l ka qiraatil Fatihah wa ruku' lakin yuharrimu ruknul fi'li. Ya. Seperti Fatihah dan juga ruku' itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'linya. Sang makmum mendahului imam dalam hal satu rukun fi'li dan satu rukun yang bersifat qauli itu tadi tidak dibolehkan karena rukun qaulinya enggak apa-apa tapi rukun fi'linya enggak boleh. Lakin yahrumu ruknul fi'li, haram hukumnya. Fa yahrumu 'alal muqtadi taqaddamahu 'alal imam bi ruknin fi'lin tamin. Kan raka'a aw rafa'a wal imam qa'im li khabar sahih. Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa khimarin aw yaj'ala suratahu surata himarin. Ada hadis yang keras peringatan dari Nabi itu kabarnya ya orang yang dikhawatirkan oleh Nabi itu ya orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya atau dia mendahului imam melakukan sujud sebelum makmum sebelum imam itu sujud ya rafa'a rasahu qabla imam ayyuhawwilallahu rasahu rasa khimar. Dikhawatirkan Allah akan merubah nanti dari kiamat kepala orang itu kepala keledai atau menjadikan wajahnya wajah khimar keledai. Aw yaj'ala suratahu surata himar. Itu kekhawatiran Nabi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu. Jadi jangan sampai kita kalau sholat itu mendahului imamnya belum i'tidal dia berudah i'tidal duluan. Pak cekot-cekot ini Pak sujudnya Pak kepalaku. Kenapa? Lagi sakit gigi, sujudnya kelamaan. Oh, sakit kepalanya cekot-cekot banget. Imamnya lama banget, baca tasbihnya panjang-panjang, sehingga dia terpaksa dia bangun dulu, duduk dulu sebelum imam itu selesai sujudnya. Nah, kalau seperti itu keadaannya lebih baik tidak usah sholat berjamaah. Kalau sudah diketahui imamnya tadi itu dia sujudnya lama sementara dia dalam keadaan sakit tadi itu ya jadi bisa mendahului terus meskipun itu udzur ya sekali tapi kan bolak-balik begitu jadinya gitu ya tidak khusyuk malahan gitu ya itu lebih baik tidak berjamaah. Nah wa inda khalafa al-muqtadi 'an al-imam bi ghairi ya bi udhrin ka bati qiraati bila waswasatin wa ishtighalul muwaffiq bi du'ain fitah aw raka'a imamu fa syakka fil fatihah aw tadzaku tarkuha aw asra al-imam qira'atahu udhur ila thalathi arkanin tawilah kama bayyana fi bahthil muwaffiq fa in zada fala sah yattabi'u fi ma huwa fih thumma yatadarraku ba'da salam al-imam. Jadi kalau seorang makmum berbeda dengan imamnya tanpa atau dengan udzur seperti membaca tanpa waswas itu enggak ada waswasnya atau disibukkannya seorang makmum muakkid dengan doa iftitah atau rukuknya imamnya fasyaka fil fatihah maka dia ragu dalam baca Fatihah atau zikir atau dia meninggalkannya zikirnya itu atau lebih cepat daripada imam dan bacaannya ya udzur yang seperti itu sampai 3 kali rukun yang panjang itu tidak boleh dilakukan oleh seorang makmum mendahului atau itu menjadi batal sholatnya. Jadi tidak boleh seorang makmum
menulayani atau menselisih imam tadi itu dalam hal 3 rukun secara terus menerus tanpa ada uzur, batalah menjadi sholatnya. Baik, masih ada waktu sedikit, ada tanya jawab, silakan. Mau ada yang tanya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib dan Isya itu bacaannya berbeda-beda. Zuhur dan Asar itu sir, sedangkan Maghrib dan Isya ada yang sir juga ada yang zikar. Pertanyaannya, apakah itu Ustaz dari awal perintah sholat seperti itu atau barangkali ada sejarah khusus sehingga beda itu bacaannya, ada yang sir dan juga ada yang zikar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir dan jahar dalam sholat itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah dalam hal sholat ya. Nah, yang wajib jahar itu takbiratul ihram paling enggak. Itu supaya mau mendengar itu. Ya. Takbiratul ihramnya. Tapi dalam hal yang lain itu bacaan itu hukumnya sunnah. Baik itu menjadi imam atau sholat sendiri. Ya. Dan bahkan takbiratul ihram pun sebenarnya masih diperselisihkan persoalan sir atau jaharnya. Tapi mayoritas di kalangan para imam mazhab mengatakan harus kenceng karena itu memulai, supaya makmum tahu bahwa dia telah memulai sholatnya. Begitu. Nah, adapun sejarah kenapa kok siang itu semuanya siri, malam kok itu namanya muwadzabatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu terus-menerus dilakukan Nabi seperti itu. Nah, adapun alasannya itu bisa dijawab dengan alasan yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, alasan-alasan tadi itu tidak menyebabkan menjadi ilatnya, menjadi ilat. Karena itu menjadi sunnah kan. Ilat itu artinya menjadi sebab kok menjadi keras bacaannya enggak? Tidak. Karena kalau siang dibaca keras misalnya, ketika misalnya terjadi peperangan, ya musuhnya tahu di mana dia baca. Tapi kalau malam kenapa keras? Karena dalam keadaan gelap. Makanya sunnah aja sebenarnya itu hukumnya, tidak wajib. Dalam keadaan gelap, kalau tidak dikeraskan, makmum enggak dengar. Nah, tapi kalau rakaat kedua sama ketiganya, rakaat ketiga sama keempatnya kalau sholat isya, kok bacanya siri? Ya kan? Kalau itu dijadikan sebagai sebuah alasan karena keadaan gelap. Ya. Tapi tidak. Nah, terus jawabannya bagaimana? Nah, begitulah Rasulullah memberikan contoh dalam sholat tadi itu jawaban yang pasti. Jadi bagaimana? Mengikuti Rasulullah itu aja, itu yang jawaban yang pasti. Jadi bukan karena alasan kalau siang itu orang bisa ngelihat jadi cukup siri, ya bukan karena itu alasannya. Nah, nanti karena apa? Akan timbul pertanyaan. Nah, kalau malam kenapa yang separuh siri, yang separuh jahar, kan gitu? Itu pertanyaan kalau dijawab seperti itu. Enggak, itu bukan alasan untuk dijaharkan atau disirikan. Terus gimana? Mengikuti apa yang terbiasa dilakukan Rasulullah, titik. Nah, tidak usah yang lain-lain. Kalau terjadi hikmahnya mungkin ada, tapi hikmah itu bukan jadi alasan, jadi ilat, jadi sebuah hukum yang berlaku. Nah, saya kira itu Pak jawaban. Jadi ya kita ngikuti Rasulullah, nyontohnya begitu gitu. Nah, tapi kalau itu tidak diikuti, menurut hukum fikih bagaimana? Fikih. Kalau fikih, nah itu namanya sunnah, kebiasaan. Ya, sunnah. Kalau di fikihnya sunnah. Jadi mengeraskan atau menjaharkan baik itu sholat sendiri ataupun sholat menjadi imam dalam 2 rakaat pertama sholat malam dan juga rakaat pertama kedua dalam sholat siang untuk sholat Jumat
dan juga sholat id atau juga sholat gerhana. Ada yang mengatakan gerhana termasuk dalam kategori itu, atau juga sholat yang istisqa ya, itu juga dengan jar. Ada yang membacanya dengan jahar, tapi ada juga yang sir karena waktunya siang gitu. Itu termasuk dalam kategori pelaksanaannya yang khilaf antara imam madhab dalam fikih. Itu masalah khilafiyah. Makanya ada sholat gerhana siang, sholat gerhana matahari, ada yang sar, ada yang jar, ada yang sir, karena memang itu adalah perbedaan dalam masalah madhab. Ya, ikuti aja mana boleh aja, karena itu bukan sesuatu yang wajib. Saya kira begitu jawabannya Pak. Terima kasih. Yang lain? Oh enggak, silakan. Mohon penjelasannya. Gimana Pak? Surat Fatihah? Surat Al-Fatihah itu ada ulama yang mengatakan dibacanya cuma waktu sholat sama ruqyah saja. Di luar dari itu, kalau membaca Al-Fatihah artinya bid'ah. Maksudnya seperti apa itu yang bid'ah itu? Contohnya seperti apa misalnya? Baca Fatihah waktu pembukaan acara misalnya gitu. Ada hadis mengatakan begini Pak, suratul Fatihati lima quri'alahu. Surat Fatihah dibaca tergantung niatnya orang mau baca itu. Mau butuh doa boleh, untuk ini boleh. Jadi enggak ada itu dikatakan bid'ah. Apalagi sesuatu yang dibaca tadi itu ayat Al-Qur'an. Kalau Fatihah dikatakan bid'ah, baca yang lain juga bid'ah. Pertanyaan begitu, sama-sama ayat Al-Qur'annya. Juga baca Yasin malam Jumat bid'ah gitu. Terus baca Qumai enggak bid'ah. Gitu ya. Baca Qumai enggak bid'ah. Main HP setelah sholat salam assalamualaikum, main HP enggak bid'ah. Tapi salaman bid'ah gitu. Itu setuju enggak secara logika aja? Kalau main HP setelah sholat enggak bid'ah, kok salaman dibilang bid'ah bagaimana? Kenapa? Salam itu bersalaman, tasawuf itu kapan saja, di mana saja boleh, nggak ada itu gitu. Mau waktu habis sholat, mau sebelum sholat, boleh-boleh aja salaman. Yang nggak boleh di dalam sholat untuk salaman itu nggak boleh, itu bid'ah betul itu. Dia nggak boleh. Main HP dalam sholat, malah justru main HP itu jawab itu ada WA waktu sholat itu titit ada WA dijawab aja. Itu nggak bid'ah malahan. Ya karena kan zaman Nabi belum ada itu ya. Itu bid'ah, lebih bid'ah lagi itu. Nah mungkin kalau dijawab pakai telepon, ya video callan pakai sholat. Saya sedang sholat ini, lihat ini saya sedang sholat itu. Boleh. Tidak dijawab dengan kata-kata, tapi ketika ada HP bunyi, dia buka ada orang yang sedang telepon pakai video call. Dia buka itu kan bukan perkataan tapi perbuatan tangannya. Tet. Jadi giniin aja kan keluar itu gambarnya. Dia sedang baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dia niatnya baca Fatihah tadi dalam untuk melakukan sholat atau ingin mengetahui atau ingin sebagai sebuah jawaban bahwa saya sedang sholat ini, kamu jangan gangguin saya. Tapi di dalam sholat tadi itu lebih bid'ah lagi. Nggak ada itu Pak, bukan bid'ah itu sesuatu yang mengada-ada, yang kemudian itu dikaitkan dengan ibadah yang sifatnya mahdhah. Yang tidak ibadah mahdhah tidak ada. Misalnya pembukaan acara pakai Fatihah boleh, pakai bismillah juga boleh. Boleh aja nggak masalah. Silakan pakai Fatihah 100 kali pembukaan mau acara silakan nggak ada. Nggak ada larangan gitu ya. Jadi bid'ah. Jangan kemudian hadis dengan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar itu jadikan sebagai justifikasi untuk melakukan pengharaman terhadap suatu amal ibadah yang sifatnya bebas umum. Jangan. Itu salah, justru kita menyalahkan. Nabi nggak pernah melarang itu kok. Apa Nabi pernah melarang? Kalau saya tanya, kalau dikatakan bid'ah itu, Nabi pernah melarang orang mau pembuka acara dengan Fatihah? Ada nggak hadisnya? Nggak tahu dia nggak.
Nggak ada. Kalau nggak ada larangan, kenapa kamu bikin-bikin? Itu bid'ah itu justru sampai bikin-bikin ada melarang-larang itu. Yang dilarang itu melarang perbuatan orang itu. Yang padahal perbuatan nggak dilarang. Itu kayak nyanyi Rama itu. Dilarang, melarang. Kesenangan orang itu. Itu dilarang. Melarang perbuatan kesenangan orang padahal perbuatan itu nggak dilarang gitu. Nah, begitu. Saya kira begitu Pak ya. Jadi nggak ada. Mau baca Qul Rabbil Falaq juga boleh, Qul Rabbin Nas juga boleh. Nah kalau begitu itu semua amaliyah tasawuf yang dilakukan oleh para ulama ahli tasawuf itu bid'ah semua itu Pak. Kalau dikatakan itu nggak boleh. Apalagi doa-doa yang disusun. Nggak mungkin itu dikatakan bid'ah. Karena apa? Karena sahabat-sahabat Rasul itu punya doa masing-masing. Ada doanya, saya coba ke Bapak baca kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu. Mulai dari doanya Abu Bakar, doanya Umar, Utsman dan sebagainya, doa-doa para sahabat-sahabat Nabi itu semua ada contohnya dan itu boleh diikuti. Enggak mesti harus mengikuti doa yang disusun oleh Rasulullah sendiri. Banyak sahabat-sahabat yang berdoa bahkan dalam doa iftitah saja tidak dicontohkan oleh Nabi tapi dibenarkan oleh Nabi. Doa apa? Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asyira. Itu bukan dari Nabi asalnya. Tapi sahabat yang membaca di belakang Nabi, siapa tadi yang membaca? Pintu langit terbuka lebar, kata Rasulullah. Dengan bacaan Allah akbar kabira tadi itu. Jadi yang contoh Nabi Allah mabah itu ada contoh Nabi. Lalu ada doa tawajuh, wajah tu wajah ya. Bahkan dalam doa Nabi itu teks hadisnya itu enggak ada ininya Pak. Yang ada dalam Al-Quran malah itu. Ini wajah tu wajah itu kata ini itu dalam Quran. Teks hadisnya enggak ada kata ininya. Cuman tawajuh itu ya wajah tu wajah ya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu doa tawajuhnya. Yang ada Allah bait. Makanya kalau salah satu dari organisasi mengambil salah satu dari hadis itu boleh-boleh saja, silakan aja, tapi ngambil yang lain nggak apa-apa, nggak boleh aja. Misalnya contoh konkretnya ya, Muhammadiyah itu senang pakai Allahumma ba'id baini. Kalau di sekolah-sekolah ajarannya itu. Kalau NU itu senangannya doanya Allah akbar kabiro terus tawajuh tadi itu selesai. Itu dalam fasolatan yang tuntunan itu Kiai Ahmad Dahlan ternyata juga pakai doa tawajuh juga. Itu belakangannya itu supaya beda aja dengan NU gitu. Dulu banyak asli yang bukunya tentunya dari Kiai Ahmad Dahlan itu ada doa tawajuh. Kunut juga ada, wirid salat juga ada. Belakangan aja itu yang orang yang kepengen beda aja, mestinya jangan begitu. Lihat aslinya seperti apa, enggak usah dibatas-batasin. Hal-hal yang sifatnya sunnah begitu silahkan aja, tidak usah dibatas-batasin. Saya kira begitu jawaban saya Pak. Mohon maaf waktu sudah lebih dari lewat dari biasanya. Kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika abna wa 'alaikal masir. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.